Halo guys, ini adalah toko di Bandung bernama Pas The Trend. Lokasinya berada di Jalan Trunojoyo nomor 23. Pas The Trend adalah perusahaan yang bergerak pada bidang fashion. Oh iya, Pas The Trend juga bekerja sama dengan brand-brand lokal loh. Selain menawarkan clothing, Pas The Trend juga menjual aksesoris kecil seperti parfum, kaca untuk bercermin, case handphone, kamera analog, tas, dan masih banyak yang lainnya. Pas The Trend aktif pada media sosial Instagram dengan memberikan pelayanan yang baik dan menawarkan produk-produk yang menarik. Tetapi, apabila ingin berbelanja online, Pas The Trend juga terdaftar di Shopee. Bukan hanya itu saja, Pas The Trend juga mempunyai Go Store di mana kita bisa mengetahui stok yang tersedia. Selain menawarkan produk, Pas The Trend juga aktif pada media sosial TikTok untuk memberikan konten-konten yang menarik. Halo, halo, selamat malam semuanya, teman-teman, sama Ibu Dipti. Perkenalkan, di sini kami akan mewawancarai salah satu rekan kami. Perkenalan dulu aja mungkin ya. Saya di sini Jason Yandra dari BINUS, jurusan Creative Partnership. Terus ada teman saya juga. Boleh perkenalkan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Audrey Claudia Melodiagu dari jurusan Creative Partnership. Perkenalkan, nama saya Edwin Gospel, saya dari jurusan Creative Partnership. Oke, mungkin langsung aja ya. Perkenalan, ini teman saya namanya Ji, ya. Boleh kenalan dulu sebelumnya, Ji. Kak Ji ya Boleh. mungkin. Ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Nirina Ziaskia, biasanya dipanggil Z. Sekarang umur aku 19 tahun, dan alhamdulillah aku udah ngejalanin bisnis Pas The Trend ini selama 2 tahun. Alhamdulillah, oke, mantap. Langsung aja mungkin ya, Kak. Langsung kita ke pertanyaan aja ya. Dimulai dari Gospel, ayo. Langsung nanya aja. Ya. Jadi Kak, apa yang membuat Anda itu memilih bisnis ini? Oke, mungkin sebelumnya aku jelasin dulu kali ya secara singkat Pas The Trend itu apa. Jadi Pas The Trend itu merupakan salah satu pop-up store yang ada di Bandung, tepatnya ada di Jalan Trunojoyo nomor 23 Bandung. Isinya itu merupakan kumpulan dari lokal-lokal brand yang ada di Indonesia, di mana kami itu, di dalam store kami itu menerapkan sistem konsinyasi. Nah, alhamdulillahnya sampai bulan Desember ini, setelah 2 tahun berjalan, sudah ada sekitar 90 lokal brand yang bergabung di Pas The Trend ini. Nah, apa sih yang ngebuat aku memilih bisnis Pas The Trend ini, atau mungkin bisa dikategorikan di bisnis fashion? Karena sebenarnya singkat cerita tuh dulu aku pengen banget untuk punya bisnis, salah satunya itu coffee shop. Karena kan di Bandung coffee shop itu marak banget kan. Nah, tapi dipikir-pikir kayak dari relasi aku sendiri, dari keluarga dekat aku sendiri, ataupun orang-orang terdekat aku tuh masih awam gitu loh tentang kopi, dan katanya kalau bisnis F&B itu balik modalnya tuh lama gitu. Jadi kayak masih takut. Dan akhirnya punya ide kayak, oh iya aku tuh suka belanja banget. Maksudnya suka window shopping, suka aja gitu kalau lagi bosen belanja. Nah, kenapa nggak kita buat toko lagi ya di Bandung, karena menurut aku di Bandung itu toko tuh dikit banget gitu loh, kayak cuman antara pindah ke satu tempat sama satu tempat, jadi kayak butuh referensi lain untuk belanja gitu. Makanya aku sama kakak aku yang punya Pas The Trend berniat lah untuk kayak apa kita buat lagi aja ya lokal brand, kayak store yang berisi lokal brand yang banyak di Bandung, karena menurut aku saat itu tuh masih sedikit gitu sih. Jadi mungkin awalnya dari minat belanja dan emang suka jualan itu, jadi pengen buat toko sendiri.
Baik, Kak. Bagaimana solusi Kakak dalam persaingan bisnis Kakak? Oke, mungkin kalau sekarang dilihat seiring berjalannya waktu makin banyak nih ya toko-toko yang mirip, mungkin kalian juga ada yang tahu toko-toko yang serupa dengan Pas The Trend. Tapi gimana cara aku ngehadapin persaingan dalam bisnis ini? Pertama-tama kita harus tahu dulu kalau di bisnis kan pasti aja ada persaingan atau enggak yang mirip-mirip, serupa. Tapi gimana sih biar brand kita tuh tetap kelihatan beda di mata orang lain? Ya, dimana kita tuh pertama kalau aku dan tim harus selalu punya apa ya kayak plan-plan atau goals-goals yang pengen kita dapetin terus. Jadi nggak di situ doang gitu. Jadi seiring berjalannya waktu bulan ke bulan, setiap bulan itu harus punya goals yang pengen kita capai. Kayak gitu. Terus keduanya mungkin yaitu harus punya inovasi-inovasi baru terus gitu. Jangan kayak yang toko yang lain kayak gini, toko kita juga ikutin enggak. Kalau menurut aku harus beda gitu dari toko lain. Apa yang Pas The Trend punya nilai lebih dari yang lain? Oke, mungkin apa yang Pas The Trend punya nilai Pas The Trend yang lebih dari yang lain, mungkin menurut aku di sini Pas The Trend ini salah satu toko yang memiliki banyak banget lokal brand menurut aku. Dan menurut aku ini punya kayak apa ya, satu kata deh buat Pas The Trend, menurut aku Pas The Trend itu affordable karena nggak dapat dipungkiri kalau misalnya kalian di toko lain mungkin 1 juta itu bisa cuma dapat 1 atau 2 barang, tapi kalau kayak di pasaran tuh bisa dapat 4 sampai 5 barang gitu. Dan apa ya, barang-barang yang ada di pasaran itu yang mungkin kalian cari setiap hari atau butuhin secara urgent itu insya Allah ada di pasaran semua. Ada lagi, Duen, yang mau ditanyain? Enggak, cuma itu aja. Udah. Oh, udah. Oh, oke, baik. Makasih ya, Kak. Tadi udah dibahas. Sekarang giliran saya. Eh, ini agak apa ya? Maksudnya tadi kan Kakak bilang pas datang itu setiap bulannya selalu ada target-target penjualan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, target penjualannya yang bulan ini dulu deh, yang bulan ini berapa? Dan udah memenuhi belum gitu? Tengah bulan selanjutnya deh, ya, belum sebelumnya. Gimana, Kak? Oke, mungkin pasti Pas The Trend setiap bulannya punya target penjualannya yang dimana mungkin kayak bisa dari range harganya berapa, tapi emang pastinya kalau bisa kita itu memenuhi target tersebut. Tapi target tersebut itu bisa kita lihat nih kenapa targetnya segini, karena mungkin dari kita lihat nih rekapan dari setahun mungkin kayak kebanyakan kita punya target segini. Nah, tapi kalau untuk Pas The Trend sendiri, target penjualan per bulannya itu ada di angka 300 sampai 400 juta. Itu target Oh, penjualannya. Dan alhamdulillahnya tercapai. Tapi baik, mungkin di keren, sini keren. bisa digarisbawahi, karena tadi yang aku bilang, store aku itu konsinyasi, pasti itu mungkin hanya sebagai apa ya omset penjualannya, karena kan aku ada biaya konsinyasi di mana setiap produk yang terjual itu dipotong dan lain-lain, tapi secara keseluruhan target penjualan si Pas The Trend itu sendiri di 300 sampai 400 juta per bulan. Oke, oke, Kak. Makasih, Kak. Terus ada lagi nih, Kak. Gimana sih caranya pas the trend itu cari pelanggan gitu? Apakah diutamain lewat media sosial atau lewat relasi juga teman-temannya? Gimana tuh kira-kira? Oke, Bu. Mungkin kayak cari pelanggan. Pelanggan itu kan banyak banget ya, kayak misalnya Ya. luas banget target pasar itu. Maka dari itu mungkin kalau aku bisa bilang target pasar aku itu di umur 15 sampai 30 tahun masih oke lah. Dan tapi yang penyuka fashion dan diutamakan memang wanita. Karena menurut kita secara udah riset itu wanita yang lebih banyak nge-spend uang mereka di bidang fashion kayak gitu. Nah, terus tadi gimana sih cara kita cari pelanggan? Pastinya pertama-tama kalau baru buka dari relasi terdekat dulu ya, karena gimana kita mau nge-expand ke orang-orang luar kalau misalnya yang deket-deket aja nih belum tahu nih pastikan itu apa. Nah, terus mungkin pastinya main di media sosial, kayak buat konten yang menarik, abis itu ngegunain
fitur-fitur yang ada di Instagram, di TikTok, di Shopee. Karena menurut aku itu sebenarnya banyak banget fitur-fitur yang menguntungkan penjual gitu, kayak seller. Jadi kayak misalnya kayak di Instagram kita ngegunain ads di mana kan ntar masuk ke Snapgram orang-orang, abis itu misalnya kalau di TikTok buat konten yang menarik, buat feeds yang menarik. Karena menurut aku apa ya? Kalau kita ngegunain sosial media dengan baik, terus sesuai dengan targetnya dan dikonsepin sesuai dengan brandingan si toko kita itu, pasti pelanggan datang aja kok. Apalagi kalau misalnya kayak kita nge-IG ads 3 hari, 5 hari, itu yang nge-visit profile bisa sampai beribu-ribu. Kayak gitu sih. Jadi lebih kayak kalau misalnya mau cari pelanggan, pertama-tama harus tahu dulu kita pengennya barang kita dibeli atau profile brand kita itu di-visit dulu. Karena itu bakal beda-beda gitu goals-nya. Tapi yang menurut aku itu sih yang paling penting di saat kita buat konten yang menarik. Jadi orang tuh mau kayak, lucu juga ya, pengen deh beli. Kayak gitu sih. Oh, iya, oke, oke, oke. Oke, cukup paham. Yang selanjutnya mungkin ini agak ke ranah finansial ya Kak, tapi kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa sebenarnya. Berapa sih budget Kakak gitu ngebuat usaha kayak gini? 2 digit kah atau sampai nginjek 3 digit gitu? Atau besar kan? Oke, mungkin Atau besar? kalau modal usaha itu kan masih beda-beda ya. Bisa Ya. dipengaruhi kayak faktor lokasi, habis itu kayak desain yang kita pengen dan lain-lain. Tapi mungkin kalau untuk pas the trend sendiri nyampe ke angka 3 digit karena mungkin lokasi yang aku pilih juga di tengah kota banget di Trunojoyo. Mungkin kalau misalnya di Kopo kita buka akan lebih murah biaya sewanya dan lain-lain. Tapi mungkin karena aku ngambilnya emang pengen di tengah kota di Trunojoyo, jadi untuk sewa bangunan, habis itu peralatan, habis itu ngedesain dan ngebangun semuanya itu hampir sampai ke 3 digit. Oke. Terus ada lagi nih, biaya utama atau biaya variabel yang sering Kakak keluarin setiap bulannya tuh kan Kakak pasti ngegaji karyawan dan lain-lain. Itu banyak juga, ada berapa aja tuh kira-kira? Sekitar berapa? Kalau boleh tahu. Mungkin kalau kayak ada ya expense setiap bulannya itu misalnya kayak token, habis itu kayak paper bag atau stiker, polymailer, kayak biaya operasionalnya gitu apa ya, kayak biaya-biaya yang dibutuhin setiap bulannya nih pasti kita beli atau kita siapin itu mungkin sekitar di angka 14 sampai 15 juta di luar si gaji itu misalnya. Tapi kalau misalnya kayak gaji dengan berapa karyawan? Berapa kali? 15 ya. Dengan 15 karyawan itu, kalau per bulannya kita ngeluarin sekitar 25 juta untuk gaji. Jadi mungkin total-total tiap bulan pengeluaran tiap bulan yang pasti dikeluarin itu mungkin sekitar 40 juta gitu. Belum lagi kalau misalnya ntar Oke. endorse dan lain-lain kayak gitu ya. Marketing itu beda lagi. Gitu. Oh iya, berarti besar juga ya. Lumayan. Di Pas The Trend ini Kak, ada struktur usahanya nggak sih Kak? Kayak misalkan ada marketing atau bagian Ada. perizinan kesana kesini untuk lokal gimana Kak? Ada sih mungkin di struktur usahanya pertama ada di COO-nya ada 2, habis itu ke bawahnya kita ada store manager, ada finance, ada admin, ada konten, ada kreatif. Konten itu bareng kreatif, ada marketing, ada fashion designer, sama ada shopkeeper. Cukup banyak. Oke. Terakhir nih Kak dari saya, mungkin Jais pertanyaannya, Pas The Trend ini udah mendaftarkan diri ke lembaga hukum nggak sih? Atau Nah, lagi proses? kita belum, ya itu sih yang udah jadi concern kita beberapa bulan terakhir ini karena kan untuk ngedaftarin ke hukum itu juga penting banget tapi ya kita belum daftarin. Semoga tahun depan kita udah daftarin. Oke, siap. Oke, siap. Amin. Mungkin itu Kak, sekian dari saya. Ntar dilanjut lagi sama teman saya Melody untuk pertanyaan selanjutnya. Ya sih, guys. Saya ingin bertanya, Kak. Kira-kira
berapa banyak sih Pas The Trend ini yang mempunyai mitra bisnis gitu? Kebetulan kalau untuk kemitraan kita nggak buka ya. Kita emang nggak buka kemitraan, jadi kita pengennya mungkin kalau bisa kita buka cabang, tapi itu tetap jadi nggak buka kayak franchise atau mitra gitu. Jadi kalau misalnya kita buka cabang pun itu akan tetap milik aku dan kakakku kayak gitu. Tapi mungkin kalau kayak kerjasamanya itu bisa dibilang kayak kita kerjasama sama 90 lokal brand yang dimana jadi di dalam Pas The Trend itu ada 90 lokal brand kayak gitu. Tapi untuk saat ini sampai sekarang ini kita cuma baru punya 1 store di Banten. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi perbedaan antara produk Pas The Trend sama produk pesaing dari Pas The Trend? Nah, mungkin di sini kayak apa yang bisa kita beda, bentar. Mungkin yang bisa ngebedain itu pertama-tama dari kita tuh pas itu ngekurasi brand-brand yang mau masuk. Jadi biasanya kan ada brand-brand yang tertarik kan gimana cara kita masuk ke Pas The Trend. Biasanya itu kita mereka harus kirim email dan lookbook mereka dulu. Abis kita baru kita kurasi. Jadi mungkin apa yang bisa ngebedain itu brand-brand di dalamnya sih, karena Pas The Trend mungkin mempunyai taste sendiri, gimana yang menurut kita kalau itu masuk ke dalam tema kita baru bisa kita terima. Dan mungkin yang keduanya yang tadi aku bilang, aku bisa bilang kalau Pas The Trend itu cukup affordable untuk kantong pelajar. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya, siapa aja target market yang Pas The Trend sedang incar? Oke, tadi yang kayak udah aku bilang, target pasar kita mungkin di 15 sampai 30 tahun, terutama orang-orang yang menyukai fashion kayak gitu. Jadi lebih ke orang-orang yang menyukai fashion. 15 sampai 30 tahun, karena menurut aku baju-baju atau barang-barang yang di Pas The Trend ini masih bisa banget dipakai kayak umur 25, 27 gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana sih service desain yang Pas The Trend gunakan? Kalau service design ini gimana ya maksudnya? Service desain tuh kayak apa ya? Kayak aktivitas untuk merencanakan, mengatur orang gitu. Ini Beberapa strategi yang pelayanannya mungkin. membuat strategi yang ngebuat orang-orang tuh mengingat brand kita gitu, brand Pas The Trend. Oh, Oke. Mungkin yang bisa aku tekanin kan kayak balik lagi kayak tadi yang aku bilang, kalau Pas The Trend itu kan kayak pop-up store yang kasarnya kita ngejualin nih barang-barang brand lokal di luar gitu. Nah, apa sih yang bisa kita pegang buat puasin pelanggan-pelanggan di luar sana, ya pastinya dengan servis yang bagus. Aku selalu ngingetin ke shopkeeper aku atau admin juga yang ngebalesin chat-chat di Shopee atau di Instagram untuk ngebales secepat mungkin, habis itu membalasnya sebaik mungkin, seramah mungkin. Kalau misalnya emang ada keluhan dari pelanggan-pelanggan juga, sebisa mungkin kita tetap balas dengan kata-kata yang panjang, nggak singkat. Habis itu tetap kayak kasarnya karena mungkin pelanggan ada yang raja, jadi kita tetap berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi apa keinginan si pelanggan ini. Dan mungkin apa yang aku bisa tekanin ke kayak ke shopkeeper juga, karena shopkeeper mungkin yang berinteraksi langsungnya di store kayak mungkin setiap orang punya hari buruk kasar gitu kan. Mungkin ada yang lagi galau atau ada yang lagi punya masalah di rumah, tapi aku selalu ngasih tahu ke shopkeeper aku sebisa mungkin kalian ngekesampingin itu, karena pelanggan kan nggak tahu kok kalian lagi ada masalah atau lagi gaul dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin untuk selalu siap, selalu senyum dan selalu ramah ke pelanggan di luar sana, karena menurut aku sekali kita kasih bad service itu pasti kasarnya apapun yang terlihat di Pas The Trend itu akan salah dan jelek. Apalagi kan kalau orang udah ngomong mouth to mouth kayak, ih tau nggak ya di Pas The Trend mbak-mbaknya kayak gini-gini, itu kan jangan sampai gitu. Jadi ya itu sih yang tadi aku bilang. Sekalian mau nanya lagi nih Kak, apa aja sih keunggulan yang dimiliki oleh Pas The Trend ini?
Oke, mungkin bisa dibilang keunggulannya salah satunya eh, aku punya yang tadi aku bilang barang-barang yang ada di pasar itu affordable. Abis itu aku selalu berusaha untuk ngebuat program-program yang menarik di setiap bulannya, mau itu dari sale, abis itu bisa kayak workshop, abis itu kita collab sama siapa. Jadi apa ya? Bisa terus orang-orang tuh ngedengar si Fast the Trend ini. Abis itu yang ketiga keunggulannya itu menurut aku yakin banget kalau si store Fast the Trend ini tuh fast respon. Jadi mau di kasarnya mau di online atau di offline, karena menurut aku kadang kalau misalnya nih kita pelanggan nanya kak ini ada nggak ya, terus kayak dijawabnya lama, mood untuk beli si barang itu tuh udah nggak ada kayak gitu. Jadi karena menurut aku satu pelanggan itu kan penting banget, jadi selalu diingetin untuk selalu fast respon. Dan kalau di pasar ini menurut aku barang-barangnya cepat banget untuk restock kembali. Jadi kayak apa ya, orang-orang bisa kayak nunggu. Iya, habis mungkin kayak 2 hari kemudian itu barang udah ada. Jadi kayak kalau di Pastetan itu nggak ada jadwal pasti. Setiap brand itu cuma boleh restock di tanggal segini-segini. Tapi brand bebas untuk restock kapan aja. Jadi menurut aku pergerakan barang-barang di Pastetan itu cepet aja ada yang barunya atau restock lagi. Habis itu mungkin yang terakhir kayak Pastetan juga ada di beberapa platform yang tadi aku bilang, misalnya ada di Instagram, aktif juga di TikTok, aktif juga di Shopee, kayak gitu sih menurut aku. Jadi selain aku ngembangin si offline store ini, orang-orang yang di luar Bandung juga bisa mengenal dan membeli barang-barang di Pastetan ini lewat si online store. Gitu sih. Oke Kak, terima kasih Kak. Itu saja pertanyaan dari kami. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Saya deh boleh deh bertanya terakhir nih. Buat Boleh. Pas The Trend. Cita-cita besarnya apa nih buat Pas The Trend kan di sini Kak Aji sebagai owner, apakah pengen sampai ke luar negeri juga? Mungkin kan bisa jadi masarin brand lokal di luar negeri atau di Indonesia dulu aja. Gimana cita-citanya? Cita-cita terdekat dulu aja kali ya. Ya, boleh. Cita-cita terdekatnya mungkin pengen banget buat cabang kedua di Jakarta. Karena menurut aku sebandingan orang-orang di Jakarta itu lebih gila-gila lagi daripada di Bandung. Dan mungkin pengen aja kayak, karena kan market di Jakarta juga cukup besar. Jadi apa ya, aku bercita-cita sih mungkin di tahun depan atau di 2 tahun lagi, insya Allah kalau tabungannya udah cukup, mungkin bisa buat buka cabang di Jakarta sih. Dan pengennya dibuat lebih eksklusif lagi si lokal brand yang ada di Jakarta. Gitu. Amin. Sama Oke, semoga cepat terwujud. ya, mungkin satu cita-cita lagi mungkin bisa collab, ngadain collaboration buat apa ya, kayak koleksi sendiri sama misalnya influencer-influencer terkenal atau kayak artis-artis, itu juga pengen banget. Amin, amin. Semoga cita-cita Pas The Trend cepat terwujud juga ya Kak ya. Dan makin maju lah. Mungkin segitu aja wawancara dari kami, Kazi. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata atau kalimat. Ya nanti kita mainlah ke Pas The Trend untuk belanja mungkin ya. Siap. Ya deh, Oke, segitu thank you aja mungkin. semuanya. Makasih ya Kazi. Terima kasih ya Kak. Thank you, Kak.